Kali ini yang kita bahas adalah pernikahan dengan makhluk gaib. Makhluk ini berjenis kelamin perempuan. Jadi yang bisa menikahi adalah laki-laki dari golongan manusia. Nah, apa tujuan nikah gaib ini dan bagaimana proses dan syarat-syaratnya? Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Menikah adalah salah satu upacara yang sangat sakral, karena yaitu menyatukan dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utama menikah ini adalah untuk melangsungkan keturunan dengan cara yang sah menurut agama dan negara. Di dalam dunia supranatural itu dikenal dengan adanya istilah nikah gaib. Pasti pemirsa sekalian sudah pernah mendengar akan istilah nikah gaib ini ya. Nikah gaib ini adalah sebuah prosesi penyatuan dua makhluk yang berbeda dimensi, yaitu antara dimensi manusia dan dimensi alam jin. Tujuan dari nikah gaib ini tentu berbeda dengan nikah pada umumnya. Tujuannya adalah untuk pesugihan ya, atau untuk menambah kekayaan duniawi. Di salah satu tempat itu di daerah pegunungan di Provinsi Jawa Tengah, ada salah satu lokasi yang dipergunakan untuk melakukan ritual nikah gaib ini pemirsa. Nah, untuk alamatnya secara spesifik itu tidak kami beritahukan karena ada sesuatu hal teknis. Tempat ini adalah sebuah sendang yang menurut cerita itu dihuni oleh bangsa jin perempuan yang cantik-cantik ya. Ada yang menyebut makhluk-makhluk ini dengan istilah bidadari, saking cantiknya pemirsa. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah peri ya. Nah, entah apa sebutannya, yang jelas mereka itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kesaksian warga setempat, ada yang pernah melihat bidadari ini atau peri ini sedang mandi ya. Ada juga yang sering mencium aroma wangi ketika melewati sendang ini. Ada juga yang mendengar itu suara gemericik guyuran air itu seperti orang mandi yang ada di sendang ini, padahal tidak ada orang pemirsa. Menurut salah seorang spiritualis yang memang sebagai pemandu ya, sebagai pemandu ritual di sendang ini, bahwa sendang ini dihuni oleh bangsa bidadari atau peri, yang mana makhluk ini berasal dari kerajaan Laut Selatan, yaitu area kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul. Para bidadari atau para peri inilah yang siap dinikahi oleh seorang laki-laki dari bangsa manusia. Pernikahan gaib para bidadari dan para peri ini tidaklah sama dengan tata cara pernikahan pada biasanya, yaitu seseorang itu perlu syarat-syarat khusus untuk melakukannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sebagai berikut. Nikah gaib ini bertujuan untuk mendapatkan kekayaan harta benda pemirsa. Mereka yang telah nikah dengan bidadari atau dengan peri ini akan diberikan kekayaan oleh makhluk tersebut, yaitu bisa berupa emas atau mungkin para peri ini membantunya dalam perdagangan atau bisnis ataupun dalam hal kepangkatan duniawi. Sistem pernikahannya yaitu adalah sistem kontrak ya. Artinya itu setelah berakhir masa kontrak, maka seseorang harus menikah dengan bidadari lagi atau dengan peri lagi yang berbeda, tapi tetap ada di lokasi tersebut. Tapi kalau memang seseorang yang sudah menikah tadi tidak menginginkan nikah lagi, maka sudah cukup satu kali, tidak masalah. Lama kontraknya itu kurang lebih adalah 3 tahun.
Syarat pernikahannya yaitu harus menyiapkan sesaji atau ubur rampe istilahnya ya. Sesaji ini berfungsi untuk lamaran pemirsa. Ubur rampe tersebut diantaranya yaitu kembang telon, kembang kantil, cermin kecil, terus kemudian bedak, lalu minyak duyung, kemenyan madu, dan lain sebagainya ya. Ubur rampe ini sebaiknya itu dihias yang bagus seperti layaknya lamaran di alam manusia. Nah, setelah ubur rampe itu disiapkan, maka calon pengantin pria itu mempersiapkan diri dengan pakaian yang rapi. Tidak usah berdandan layaknya pengantin, tapi berpakaian rapi saja pemirsa. Setelah semuanya siap, kemudian pengantin laki-laki itu bersama sang juru kunci itu mendatangi lokasi sendang keramat tersebut. Prosesinya yaitu setelah sampai di lokasi sendang, maka segala ubur rampe atau segala sesaji itu disusun oleh juru kunci yang diletakkan di atas kain mori pemirsa. Lalu setelah itu juru kunci berdoa dengan membaca mantra-mantra khusus, kemudian diamini oleh pengantin laki-laki tersebut. Setelah itu selesai, maka pengantin itu membawa 2 buah kembang kantil itu untuk dibawa pulang dan diletakkan di tempat khusus yang tinggi dan tidak boleh terlangkahi. Pelaku nikah gaib ini harus memenuhi syarat khusus, yaitu pelaku itu harus menyediakan sebuah kamar khusus yang mana kamar ini tidak boleh dimasuki siapapun selain pelaku nikah gaib ini. Ruangan kamar itu harus selalu bersih, harum, dan rapi. Kamar itulah nanti yang digunakan untuk melakukan hubungan badan bersama pasangannya dari alam gaib tersebut. Nah pemirsa sekalian, tugas pengantin pria itu hanya merawat kamar tersebut jangan sampai kotor, serta jangan sampai ada orang yang masuk ke kamar itu. Karena kalau dilanggar sampai ada orang yang secara tidak sengaja masuk ke kamar itu, maka pasangan gaibnya akan pergi dari situ. Konon pernikahan ini tidak menggunakan tumbal pemirsa. Bahkan para peri atau bidadari yang dari bangsa jin ini tidak mau kalau diperintah, yang mana perintah tersebut itu melanggar aturan agama ataupun aturan-aturan negara, yaitu mungkin seperti mencuri barang atau mencuri uang milik orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah cerita tentang nikah gaib yang mana cerita tersebut dituturkan oleh seorang juru kunci, yang mana juru kunci ini memandu salah satu ritual nikah gaib tersebut. Kami tidak bisa menyebutkan nama juru kuncinya dan orangnya karena nanti kami takut ada hal-hal yang mungkin kurang baik bagi kami ya. Nikah gaib itu sebenarnya memang ada pemirsa sekalian. Contohnya ya seperti cerita ini tadi, ini merupakan salah satunya ya. Mungkin ada ritual nikah gaib yang lain. Di Nusantara ini sangat banyak sekali adat-adat budaya seperti ini pemirsa. Nah, pesan dari kami, janganlah melakukan hal seperti ini meskipun tidak ada tumbal, karena ditakutkan nanti akan ada efek kejiwaan yang kita terima ataupun efek kejiwaan pada keturunan kita ya. Kita sebagai manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan bangsa kita sendiri, yaitu dengan bangsa manusia. Hal itu ada suatu alasan yang kuat karena kita berbeda dimensi dengan bangsa mereka. Setiap dimensi itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.